Nah, nun sukun bertemu H. Pita. Dengung atau tidak dengung? Kenapa tidak dengung? Enggak yang mana? Enggak masuk dalam. Bukan enggak masuk huruf hijaiyah. Tapi masuk di yang tidak dengung ini, benar ya? Terus, ini ada lagi zikrun. Ada tanwin bertemu huruf apa? Pari. Ini tanwin bertemu apa? Sama enggak nun sukun dengan tanwin? Coba dibuka Al-Qurannya di depan semua. Al-Quran. Kita sudah paham yang namanya bertemu. Sekarang kita mau bicara hukumnya. Kenapa kita tidak menyebutkan namanya? Supaya cepat paham. Kita mau bicara nun sukun dengan tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf apa? Huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah dalam Al-Quran, Andika? Ada berapa? Ada berapa? 28 atau 27? Alif, terus? Sama-sama, alif. Sama-samanya. Sin, shin, sa, ya, ta, ja, ain, duain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, lam alif, Zain. Terus? Sin. Sin. Terus? Habis sin apa? Apa? Sin. Terus? Sod. Terus? Dot. Terus? To. Terus? Habis to apa? So. Terus? Ain. Terus? Wain. Terus? Fa. Kaf. Fa. Fa. Habis fa apa? Qaf. Terus? Kaf. Lam. Mim. Nun. Nah, kalau ada mim sukun, nun sukun, ya, kita bicara nun sukun. Nun sukun atau tanwin. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini. Ya. Jadi gambarannya begini. Ya. Nun sukun, ya. Nun sukun atau tanwin. Nah, bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini. Berarti bisa nun sukun bertemu alif, contoh. Ya. Nun sukun bertemu alif. Nun sukun bertemu alif. Contohnya man, a, mana? Atau misalnya nun sukun bertemu ba, mim, ba, di. Semuanya dengung. Ya. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini, ya, semuanya dengung. Saya ulangi. Kalau ada mim sukun, nun sukun, bukan mim sukun ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini semuanya dengung. Berarti ada semua eng atau n, ya. Ya. Kecuali ada kecualinya. Kalau ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan 27 huruf hijaiyah, semuanya dengung kecuali satu. Bertemu dengan huruf alif. Dua, bertemu dengan huruf ha. Tiga, bertemu dengan huruf ha. Empat, bertemu dengan huruf ain. Lima, bertemu dengan huruf ghain. Bertemu dengan huruf ha. Ya. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, semuanya dengung kecuali bertemu dengan huruf ha, kho, ain, ghain, ha. Ditambah lam sama ro. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang lainnya itu dengung semua, kecuali yang 8 huruf ini. Apa bedanya dengung dengan tidak dengung? Kalau dengung berarti ditahan n-nya. Apa bunyi aslinya nun sukun? Sama dengan tanwin. N juga. Selain ha, kho, ain, ghain, alif tambah lam dengan ro, maka yang lain dengung. Bagaimana yang tidak dengung? Kalau tidak dengung itu apa bunyi aslinya nun sukun? An. Contoh. 1, alif bertemu, nun sukun bertemu alif. Ini nun bertemu dengan alif. Bagaimana kalau tidak dengung? Ini dengung enggak nun sukun ketemu alif? Enggak. Apa bunyi aslinya nun sukun? Berarti tetap man amana. Boleh enggak saya mengatakan man amana? Salah. Berarti kalau saya katakan man berarti dengung. Karena dengung itu ditahan. Ya. Jadi tetap bunyi aslinya. Kenapa? Karena ada nanti bukan bunyi asli. Apa bunyi aslinya nun sukun dengan tanwin? N. Man amana. Contoh lagi. Tanwin bertemu dengan huruf alif. Ra. Rasul. Amin. Ada tan? Bertemu huruf apa tanwinnya, Adi? Alif. Coba dibaca, Adi. Rasulun aminun. Bukan dikatakan rasulun aminun, ya. Rasulun aminun. Kenapa? Karena alif itu tidak termasuk dengung. Berarti tidak. Kalau tidak termasuk dengung berarti apa, Alif? Kalau tidak termasuk dengung, Alpin. Kalau tidak termasuk dengung apa namanya? Kalau tidak dengung berarti dengung. Kebalikannya dengung apa? Tidak dengung. Gampang kan? Jadi di Al-Quran itu kalau bicara suara hanya dua, dengung dengan tidak dengung. Apa itu dengung? Dengung itu dengung. Ya. Kalau tidak dengung, aja. Ya. Ya. Dengung itu kan ditahan. Contoh, yang dengung, lan tanalul. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf apa?
Apa Pari? Nun sukun bertemu tak? Coba. Dengung atau enggak? Lan tanalu. Kalau tidak dengung kita hanya mengatakan lan tanalu. Tapi karena tak ini adalah masuk bagian dengung, maka kita katakan lan tanalu. Contoh lagi. Bentar. Indah. Ini indah. Ilmin ghaira. Ada tanwin. Bertemu huruf apa? Ghain ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Saya mau tanya Andika. Andika, tanwin bertemu ghain dengung enggak? Tidak? Tidak dengung. Bacanya ilmin ghaira. Terus ayu khaffafa. Dirli. Ada nun sukun. Dirli nun sukun bertemu apa di sini? Iya. Nun sukun bertemu ya. Aldo. Nun sukun bertemu ya, dengung atau tidak dengung? Dengung. Kenapa dengung? Karena tidak masuk yang tidak dengung ini aja. Yang tidak dengung apa tadi? Yang tidak dengung? Alif, ha, ho, ain, ha, ditambah lam dengan kalau bahasa bukunya larut. Gitu ya. Jadi kalau ngaji ketemu tanwin dengan nun sukun, hati-hati. Lihat dia ini bertemu dengan siapa? Apakah bertemu alam? Ya. Apakah bertemu dengan Andika? Berarti kalau bertemu alam dengan Andika berarti bertemu dengan yang hitam. Ya. Tapi kalau bertemu dengan Alpin, maka yang putih. Begitu Al-Quran. Ini nun sukun, setiap ketemu nun sukun atau tanwin, perhatikan. Ini nun sukunnya atau tanwinnya ketemu apa? Apakah bertemu dengan yang dengung atau tidak? Dengung. Gampang nggak? Bisa bedakan? Bisa. Jadi gampang. Karena yang dengung itu kalau nun sukun dengan tanwin banyak. Berarti selain alif, terus ha, ho, ain, ghain, ha, berarti yang lainnya dengung. Dengungkan semua. Ya. Jadi lihat. Setiap kita mengaji, oh ini ada nun sukun. Hati-hati kalau ketemu nun sukun atau tanwin. Karena sama nun sukun dengan tanwin, sama-sama bunyinya N. Ya. Aldi paham tak Aldi? Paham? Belum? Aldi sudah tahu yang namanya bertemu? Sudah tahu? Hah? Sudah tahu namanya bertemu? Ini namanya bertemu. Ada nun sukun bertemu apa Aldi? Alif, berarti sudah tahu. Ini ada tanwin. Aldi, bertemu huruf apa? Tanwin bertemu huruf apa? Bukan bertemu dengan huruf waw. Bukan. Bertemu dengan huruf alif. Aulia, ini ada nun sukun. Ini nun sukun bertemu huruf apa Aulia? Tak. Bukan lam? Kenapa bukan lam? Karena kalau orang bertemu pasti ke depan, bukan begini. Ya? Coba sini berdiri. Bertemu dengan ini. Kamu Andika. Nah, kalau namanya bertemu itu berat ke sini. Namanya bertemu itu begini. Ya?
bukan begini. Kalau kita ngaji kan dari sini ke sini, ya. Jadi jangan bertemu di belakangnya. Nah, masa ada orang bertemu di belakang? Kita bertemu ya, kamu di situ. Bener nggak? Sudah tahu namanya bertemu? Nih, siapa? Farid Mujidi. Sudah tahu namanya bertemu? Ya, harus paham yang namanya bertemu. Contoh lagi. Ya. Mau kasih contoh lagi. In huwa illa zikrul lil alamin. Nah, kita mau tes ini. Yang muka-mukanya lucu. Alam. Ada nun sukun. Ini nanda nun sukun bertemu apa enggak? Ha, bukan alif. Alif atau ha? Ha, bener. Bener. Nah, nun sukun bertemu ha. Pita. Dengung atau tidak dengung? Kenapa tidak dengung? Enggak yang mana? Enggak masuk dalam bukan tak masuk huruf hijaiyah, tapi masuk di yang tidak dengung ini, benar ya? Terus, ini ada lagi zikrun, ada tanwin bertemu huruf apa? Pari. Coba perbaiki dulunya Pari. Pari, ini tanwin bertemu apa? Ayo. Saya ulangi, zikrul lil alamin. Tanwin bertemu apa? Lam. Bukan kaf? Bukan. Zikrun. Nah, sekarang saya tanya. Tanwin bertemu lam. Dengung atau tidak? Adi. Tidak. Kenapa tidak dengung? Ya, karena tidak benar, karena tidak masuk dalam kategori yang dengung. Itu baru bagus. Zikrul lil alamin. Ya. Lihat, makanya kalau ngaji perhatikan ini bertemu, apakah ini tanwinnya atau nun sukunnya bertemu yang dengung atau tidak dengung? Perhatikan, kalau bertemu dengan alam berarti hitam, manis. Ada hitam itu orang senang. Apa itu? Kopi. Jadi hanya dua. Kalau ada nun sukun dengan tanwin di dalam Al-Quran bertemu dengan huruf hijaiyah hanya dua. Dengung dengan tidak dengung. Yang dengung itu adalah selain dari alif, ha, ain, ha, fa. Coba Allah ulangi. Yang tidak dengung itu apa? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Tambah dua apa lagi? Lam sama ra. Jangan bilang fa lagi. Ya. Jadi hati-hati pas ngaji, saking ngaji bagus suaranya. Man mana, betul nggak? Ya makanya hati-hati, apalagi kalau jadi imam. Ya, mentang-mentang sudah jadi imam ya, hati-hati. Ya, godaannya orang berilmu itu adalah kita belajar ilmu itu supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau misalnya dengar imam yang salah bacanya, tidak usah bilang, Pak Imam, salah. Ya, kita cukup membenarkan. Nah, bagaimana kalau kita mendengarkan orang membaca Al-Quran? Contoh misalnya, ada yang ngaji, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki.
siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia hanya mengatakan lan tanalul birra. Betul nggak kalau Hasan mengatakan lan tanalul birra? Langsung lan tanalul birra. Betul nggak? Salah. Apa salah? Harus dengung. Nun sukun bertemu dengung. Harus lan tanalul birra ya. Harus dengung. Banyak kadang-kadang karena bagus suaranya. Saya ulangi, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, semuanya dengung kecuali satu apa? Alif. Dua. A. Tiga. O. Ain. Ada yang belum paham namanya bertemu? Sudah paham kan? Sudah. Sudah paham namanya dengung dengan tidak dengung? Ya, dengung itu pakai ya. Tapi kalau tidak dengung tetap M saja ya. Sudah. Coba sekarang cari contohnya di Al-Quran. Dua yang tidak dengung dan dua yang dengung.